Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini, NPM 18630686 dari kelas 5C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya tentang tugas evaluasi. Evaluasi. Oke. Di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Selanjutnya, jenis evaluasi. Ada dua jenis pertama dari evaluasi, yaitu untuk melaksanakan ada kondisi laboratorium dan dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Sama yang di laboratorium ada terbagi menjadi 3. Oke. Yang pertama, operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Kedua, dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan dengan alternatif perancangan dengan sistem situasi yang sebenarnya. Ketiga, beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau lokasi yang terpencil, contoh stasiun luar angkasa. Selanjutnya, ada lokasi kerja sebenarnya atau di lapangan. Tingkat gangguan yang melebihi ambang batas hingga tingkat pergerakan yang besar dan interupsi yang tetap seperti panggilan telepon menyebabkan observasi ini dilakukan. Kedua, situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi di laboratorium. Ketiga, observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi di lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Oke, berikutnya mengevaluasi perancangan. Ada terbagi dari beberapa bentuk. Yang pertama, cognitive walkthrough. Suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dan melihat beberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Yang kedua, ada heuristic evaluation. Pada pendekatan ini, sekumpulan cerita usability atau heuristik diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Kemudian ada review based evaluation, evaluasi antara psikologi eksperimen dan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Kemudian ada model based evaluation, yaitu pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi dalam kerangka kerja yang sama. Contoh, GOMS model, keystroke level model, dan desain rasional. Selanjutnya, memilih metode evaluasi. Satu faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu ada satu, tingkat siklus. Lalu kedua, ada jenis evaluasi. Yang ketiga, tingkat objektivitas dan subjektivitas. Yang keempat, jenis ukuran yang tersedia. Kelima, informasi yang tersedia. Keenam, kesiapan dari suatu respon. Ketujuh, tingkat gangguan yang tidak secara langsung. Kedelapan, sumber yang tersedia. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
Salam.